fiha harir, dan mereka di dalam surga akan diberikan pakaian yang terindah, pakaian sutra yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Surga yang begitu indah, surga yang begitu nikmat, surga yang di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan fasilitas yang tidak bisa kita bayangkan selama kita hidup di dalam dunia ini. Semuanya itu dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai hadiah bagi orang-orang yang mati dengan membawa iman dan amalan-amalan soleh, khususnya bagi kita umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saya, ma'asyiral muslimin, tidak semua umat Rasulullah bisa menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Ada beberapa golongan dari umat Kanjeng Nabi yang tidak bisa mencicipi fasilitas yang ada di dalam surga. Bahkan ada beberapa golongan dari umat Rasulullah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Siapa golongan-golongan tersebut? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatatu haramallahu alaihimul jannah." Ada 3 golongan, kata Kanjeng Nabi, yang mana 3 golongan ini jangankan menikmati fasilitas yang ada di dalam surga, yang mana 3 golongan ini jangankan mencicipi kenikmatan yang ada di dalam surga. 3 golongan ini, kata Kanjeng Nabi, diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk 3 golongan ini. Siapa 3 golongan tersebut? Yang pertama, mudminul khamri. Orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga yang pertama yaitu adalah orang-orang yang senang, orang-orang yang gemar, orang-orang yang hobi, orang-orang yang tidak mau bertobat untuk bermabuk-mabukan. Ma'asyiral muslimin, padahal banyak sekali firman Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis Kanjeng Nabi yang mengecam keras tentang orang-orang yang bermabuk-mabukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya minum-minuman keras, sesungguhnya sesuatu yang memabukkan, apapun itu bentuknya, entah itu berupa serbuk, entah itu berupa pil, entah itu berupa daun-daunan, entah itu berupa cairan, pokoknya apapun yang sekiranya ketika kita konsumsi akan sehat kita itu hilang, berarti termasuk khamr. Wal maisiru, dan perjudian juga apapun bentuknya, entah itu offline ataupun online. Sekarang sudah marak, termasuk musuh besar dari pemerintah, yaitu adalah pembagian yang namanya judi online. Wahai saudara-saudaraku, tidak ada ceritanya orang yang kaya karena judi online, tidak ada. Mari kita tinggalkan hal-hal tersebut. Kita sekarang memegang media sosial, punya HP semuanya, sponsor banyak masalah judi online. Allah, jangan ikuti hawa nafsu kita. Kita harus ingat bahwasanya kenikmatan Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah rezeki yang terbaik. Kalaulah jatah kita itu seumpama 1 juta, yaitu sudah rezeki kita. Jangan kita berangan-angan kepingin sesuatu yang instan, sehingga kita kalau bekerja terlalu lama nanti dapatkan yang namanya judi online. Tidak ada ceritanya orang yang kaya karena judi online. Rijsun min amali syaitan. Kata Allah dalam Al-Quran, hal-hal seperti itu, seperti perjudian, seperti mabuk-mabukan, narkoba dan lain sebagainya, itu adalah rijsun, perbuatan keji, perbuatan jelek, yang mana min amali syaitan, perbuatan tersebut itu didasari oleh tingkah laku syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, jauhilah hal-hal tersebut, la'allakum tuflihun, supaya hidup kalian menjadi hidup yang beruntung, bahagia selama dunia sampai akhirat. Yang pertama. Yang kedua, golongan yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga yaitu adalah wal aqu li walidayhi, yaitu orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berani, orang-orang yang sering menyakiti hati kedua orang tuanya. Kita harus sadar, kita harus ingat, ma'asyiral muslimin, bahwasanya kita bisa hidup sampai saat ini. Panjenengan semuanya bisa menjadi orang
itu atas jerih payah pengorbanan kasih sayang dari kedua orang tua. Tanpa adanya kasih sayang dari kedua orang tua kita, tanpa ada perjuangan dari kedua orang tua kita lahir merosot mati tidak dirawat oleh kedua orang tua kita. Kita bisa hidup sampai saat ini itu atas pengorbanan, perjuangan dan kasih sayang kedua orang tua kita. Begitu wajibnya seseorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ana bari'un mimman lam yu'addi haqqa walidayhi," kata Rasulullah. Aku akan melepaskan, kata Nabi, aku tidak akan bertanggung jawab, aku tidak akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang tidak memenuhi hak-hak kebutuhan kedua orang tuanya. Lalu ada salah satu sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, fa'ilam yang mau syai'un ya Rasul," Kanjeng Nabi, kalau setiap orang itu wajib memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, kalau orang tersebut tak punya apa-apa ya Rasul, mau ngasih makanan kami sendiri butuh makan Kanjeng Nabi, mau ngasih uang kami sendiri tidak punya uang ya Rasulullah, bagaimana kami bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Rasul? Lalu Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Idza sami'a qaulahuma falyaqul sami'na wa ata'na." Kalau kamu ingin berbuat baik kepada kedua orang tuamu, kalau kamu ingin memenuhi kebutuhan orang tuamu, sedangkan kamu tidak punya apa-apa, minimal idza sami'a qaulahuma, apabila ada orang tuamu berbicara, apabila ada orang tuamu meminta tolong, apabila ada orang tuamu menyuruhmu, asalkan dia disuruh itu bukan hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, falyaqul sami'na wa ata'na. Kamu sebagai anak wajib menjawab iya, iya, iya dan iya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan janganlah kamu berbicara kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata dimintai orang Allah nanti saja. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu menyentak kedua orang tuamu, berkata kasar kepada kedua orang tuamu, mengangkat suara lebih tinggi daripada orang tuamu. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah kamu kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia, dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang menyenangkan hati kedua orang tua. Masyaallah muslimin, yang ketiga, orang yang diharamkan oleh Allah masuk dalam surga yaitu adalah wadayus, yaitu orang-orang yang membiarkan keluarganya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya keluarga, bapak-bapak, mohon maaf, ada anak kita ada sekolah kita diam, ada anak kita ada ngaji kita diam, ada anak kita ada sholat kita diam, ada anak kita pergi malam pulang mabuk kok kita diam. Ketika kemungkaran berada di dalam keluarga kita, kok kita diam saja, berarti kita ridho dengan kemungkaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksaan api neraka. Ketika ada kemungkaran di dalam keluarga kita, mari kita selesaikan kemungkaran tersebut. Jangan sampai kemungkaran yang ada dalam keluarga kita diamkan begitu saja. Ketika kita diamkan, berarti kita ridho dengan kemungkaran tersebut, berarti kita termasuk dayus, orang-orang yang membiarkan keluarganya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Masyaallah muslimin, sebagai kesimpulan khutbah saya kali ini, ada setiap orang muslim, setiap orang mukmin, umatnya Kanjeng Nabi, insya Allah ketika mati membawa iman, amalan-amalan soleh, insya Allah kita semua akan dimasukkan ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala, kecuali tiga golongan ini. Yang pertama, mudminul khamri, orang-orang yang selalu tidak mau bertobat untuk bermabuk-mabukan. Yang kedua yaitu adalah orang-orang yang waqaful walidayhi, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang membiarkan keluarga melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ketika tiga hal ini tidak ada dalam kita, insya Allah yakin, hakul yakin, kita umatnya Kanjeng Nabi, insya Allah kita berada di rombongan pertama untuk masuk surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan taufik pertolongan dari Allah, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak bisa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sa'adah di dunia, beruntung hidup di dunia, wa sa'adah fil akhirah, dan beruntung
besok di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin wa afikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa rabbika warham anta khairur rahimin. Tiga hal yang diterangkan dalam khutbah kali ini ya, yang menyebabkan manusia atau kita tidak bisa masuk surga ya, diharamkan masuk surga. Salah satunya adalah sifat dayuts. Dayuts itu tidak cemburu pada kemaksiatan di keluarga. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah haramkan untuk masuk surga. 1, peminum khamar, kata di khutbah tadi begitu ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan dayuts. Dayut itu orang yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Peminum khamar, ya, peminum khamar ini diharamkan masuk surga. Barang siapa meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka ia diharamkan meminumnya di akhirat. Seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang memutuskan silaturahim itu juga luar biasa, tapi tidak diterangkan dalam khutbah itu tadi. Yang diterangkan yaitu peminum khamar, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan dayuts, yaitu orang yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap keluarganya. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan jelas khutbahnya, terang dan enak didengar. Pantau videonya Mr. Ali Majid.